Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco hadir untuk bersama-sama dalam renungan hari ini, RHI. Tuhan memberkati kita. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk menghayati ungkapan di dalam Injil Markus 13 dalam satu tema, berdoa dan berjagalah. Berdoa dan berjagalah. Tema ini menjadi penghayatan kita bersama, bagaimana kita berdoa tetapi juga berjaga. Apa maksudnya? Ini kita akan urai bersama-sama. Saudara, berdoa sering diartikan sebagai sikap, lalu menjadi ritual. Jadi kalau berdoa itu, kalau yang ajaran kita itu ya begini, ya begini, ya begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau ajaran yang lain, ya begitu, ya begitu, ya begitu, dan seterusnya. Lalu doa dimaknai sebagai ritual. Itu tidak salah, tetapi masih belum tepat. Doa adalah relasi dengan Tuhan. Bukan soal sikap. Bukan soal kata, bukan soal cara. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Itulah sebabnya orang yang tergeletak, kemudian dia sakit, tidak bisa apa-apa, ini lemah, sejatinya dia masih bisa berdoa. Berdoa dalam pengertian relasi dengan Tuhan, bukan ritual. Itu doa. Silakan, boleh punya pendapat beda-beda ya. Saya hanya melandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Yang lain, doa itu harus begini, doa harus pakai bahasa ini, doa harus menghadap ke sini, doa harus begitu. Silakan, sah-sah saja. Tapi esensi dari doa dalam penghayatan kebenaran firman Tuhan adalah relasi dengan Tuhan, Sang Bapa Surgawi. Sedangkan istilah berjaga-jaga seringkali juga diartikan sebagai sikap. Kalau itu kiper sepak bola, berjaga-jaga berarti siap. Kalau itu tentara yang berpiket di pintu depan, ya berjaga-jaga berarti siap. Kalau itu satpam berjaga-jaga berarti ada di posnya dengan melihat CCTV atau perlengkapan lain yang dipakai. Kalau itu pelajar berjaga-jaga mau ujian, ya berarti jaga kondisi dan kemudian belajar sesuai dengan yang akan diujikan. Kalau besok matematika, ya malam ini tentu belajarnya matematika, bukan bahasa, bukan agama. Misalnya begitu. Berjaga-jaga. Tapi yang jadi problem, saudara, berjaga-jaga sering diartikan sebagai suatu sikap yang pasif. Padahal berjaga-jaga yang dimaksud adalah seluruh rangkaian kehidupan ini, dari pikir, dari panca indera semua, berjaga-jaga sekalipun tampaknya pasif, tapi dia siap sedia, dan itu sebetulnya aktif. Nah, hari ini kita mendapatkan dua poin ini. Berdoa bukan sekedar ritual, berjaga-jaga bukan sekedar sikap pasif. Mari kita bersama hayati berdasarkan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita cermati Markus 13. Markus 13
ayat 33 sampai dengan 37. Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Yang demikian sabda Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menemukan setidak-tidaknya 3 hal penting. 3 hal penting. Yang pertama adalah soal tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa masing-masing kita hidup ini punya tugas. Ibaratnya seperti hamba, ada penunggu pintu, ada tugas di ruang tengah, ada di dapur, ada bagian umum, dan seterusnya. Punya tanggung jawab. Itu yang pertama. Dan tentu yang pertama ini, tanggung jawab harus dipertanggungjawabkan kepada sang pemberi tugas, yaitu Tuhan. Saya, pendeta, saya dituntut untuk melayaninya, menyukakan hati Tuhan, dan bukan menyukakan manusia, apalagi memuaskan banyak orang. Tidak mungkin. Pendeta belajar menurut yang saya pahami, melayani Tuhan, dan tentu jemaatnya itu termasuk. Tapi bukan untuk memuaskan mereka, bukan alat pemuas. Jadi, saya akan dituntut apakah sudah melakukan tugas dengan benar. Ibu bapak yang guru, bapak ibu yang hingga pensiun, bapak ibu yang punya anak, bapak ibu yang menikah, saudara-saudara yang tidak menikah, semua punya tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab di atas kehidupan ini. Apa yang kita lakukan untuknya? Ini bagian pertama, tanggung jawab. Bagian kedua dari nas ini, saudara-saudara, kita menemukan bahwa si Tuhan itu tidak memberitahu kapan dia datang. Dan kita tidak tahu apakah dia datang nanti tengah malam, larut malam, atau menjelang pagi. Kita tidak tahu. Dan dikatakan di sini, ya, yang penting hati-hati dan berjaga-jaga. Jadi catatan kedua adalah kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Ketika kita akan bertemu dengan sang pemberi tugas, sang pemberi hidup, kita tidak tahu kapan
datang dan kapan kita berjumpa. Kita tidak tahu sampai kapan umur kehidupan kita jalani. Itu bagian kedua, kita tidak tahu. Ada orang, saudara, yang ketika muda dia punya masalah karena dia punya satu kecacatan dalam organ dalamnya, dan dia diperkirakan tidak akan bisa sampai tua. Tapi saya menjadi saksi, ternyata dia baru wafat pada umur 88 kalau tidak salah. Padahal dikiranya oleh saudaranya yang juga para medis atau dokter lah gitu, nggak akan sampai 50, tapi 88. Jadi kita tidak tahu. Medis boleh saja menduga, itu memang tugasnya, tapi esensi kehidupan tidak padanya, tapi pada Tuhan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka satu, kita diberi tanggung jawab. Dua, kita tidak tahu. Maka kita harus berjuang untuk bisa melakukan tugas dan tanggung jawab itu seoptimal mungkin. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah berjaga-jagalah. Kita tidak tahu waktunya, kita diberi tugas dan tanggung jawab, tapi kita harus berjaga-jaga. Bahkan kalau saudara baca ayat yang ke-33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Hati-hati itu berarti soal pikiran dan tindakan. Berjaga-jaga itu soal sikap. Hati-hati dan berjaga-jaga. Maka poin yang ketiga adalah kesadaran untuk hati-hati dan berjaga-jaga. Dan dalam tema kita adalah berdoa, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, berdoa. Dua-duanya ini sesuatu yang harus dilakukan. Berjaga-jaga suatu sikap, doa adalah relasi dengan Tuhan, supaya kita mohon Roh Kudus kuatkan kita, Roh Kudus menolong kita, dan Roh Kudus itu yang memberikan berkat penyertaan sehingga kita mampu melakukan tugas dengan baik. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari lakukan tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Ada yang guru, ada yang swasta, ada yang wirausaha, ada yang punya anak, ada yang tidak, ada yang menikah, ada yang tidak atau belum menikah, ada yang laki, ada perempuan, ada yang pegawai, ada yang rakyat jelata. Silakan. Yang penting adalah Tuhan memberi tugas kita masing-masing. Dan yang kedua tadi, kita tidak tahu kapan tugas itu selesai dan kita bertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kita harus berusaha. Dan poin penting yang tadi ketiga adalah kita berjaga-jaga dan berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Saudaraku, di dalam situasi seperti sekarang ini, penghujung tahun, ketika COVID-19 belum mereda, tidak tahu. Kemudian resesi ekonomi juga makin terasa. Lalu situasi sosial politis juga tidak menyenangkan. Masih ditambah dari aktivitas dari saudara-saudara kita yang kita atau sering disebut sebagai kelompok radikal, yang memiliki konsep sendiri, merasa benar sendiri, dan dia merasa dialah yang berhak melakukan apapun. Orang menyebutnya teroris. Itu juga belum mereda. Nah, dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah, kita harus belajar untuk sungguh-sungguh memohon berkat Tuhan. Ingat, emban tugas yang dipercayakan. Ingat, kita tidak tahu kapan harus bertanggung jawab kepadanya. Dan ingat, berjaga-jaga dan berdoa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semoga di masa seperti ini
kita tidak kehilangan harapan, kita tidak kehilangan kewaspadaan, tapi kita juga tidak kehilangan keyakinan akan pimpinan dan penyertaan Allah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Semoga berjaga dan berdoa itu menjadi kehidupan yang harus kita jalani. Dan kita juga mohon penyertaan Tuhan untuk Indonesia supaya tetap diberkati Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya berjaga dan berdoa menjadi sikap hidup kami di tengah tantangan zaman seperti ini. Semoga kami tetap dan tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah negeri ini, tolonglah bangsa dan negara kami, tolonglah pemimpin kami, bahkan aparat yang menjadi alat untuk menegakkan negara dan kehidupan bersama. Berkatilah Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang lupa, yang sedang kilap, yang sedang mencari jalannya sendiri, sehingga berbuat hal-hal yang tidak semestinya. Tuhan, sadarkanlah. Kami serahkan di dalam penyertaan-Mu, ya Allah. Biarlah kami tetap berjaga dan berdoa di dalam naungan kasih Allah, di dalam karya Yesus Kristus, penyelamat kami. Haleluya. Amin.